Baik, selamat pagi saudara. Kini saatnya kita lihat informasi apa saja yang dimuat di harian Kompas edisi hari ini, Jumat 10 Mei 2024. Di halaman muka sudah ada judul besar terkait dengan babak playoff Olimpiade Paris 2024 yang sebenarnya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita dan seluruh warga Indonesia harapkan begitu ya. Asa Indonesia U23 ke Olimpiade Paris pupus. Indonesia kalah dari Guinea pada laga play-off Olimpiade 2024. Meski gagal mewujudkan mimpi tampil di Olimpiade, tim Indonesia U23 telah mencapai prestasi tertinggi dalam persaingan sepak bola level umur. 3 kesempatan tim Indonesia U23 untuk menembus putaran final Olimpiade Paris 2024 berakhir dengan kegagalan. Garuda Muda kembali menelan kekalahan pada laga penentu menuju Paris. Pada laga play-off Olimpiade 2024 di Stadion Pierre Pibarot, Prancis, Kamis 9 Mei 2024, giliran Guinea yang mengalahkan Indonesia dengan skor 1-0. Kenyataan pahit itu mengulang kisah menyedihkan yang dialami Indonesia pada Februari 1976. Kala itu, Indonesia juga gagal meraih kemenangan akibat kalah adu penalti 4-5 dari Korea Utara pada laga perebutan tiket ke babak utama Olimpiade Montreal 1976. Masih di halaman muka kita lihat informasi lainnya, saudara. Ada informasi tentang serangan Israel ke wilayah Rafah di Gaza. Perang Israel-Hamas, Rafah kini telah menjadi kota hantu. Distrik Rafah Timur di jalur Gaza Selatan yang sebelumnya penuh sesak dengan lebih dari 1,4 juta pengungsi Palestina, kini sepi. Kota itu berubah menjadi kota hantu sejak serangan darat Israel dimulai pada Senin 6 Mei 2024 lalu. Ratusan ribu pengungsi meninggalkan distrik itu dalam kondisi mengenaskan, kelaparan, kehausan, dan kebingungan karena tidak tahu harus berlindung kemana. Sepeninggal para pengungsi itu, kehidupan di Rafah seolah berhenti total. Jalanan kosong dan pasar lumpuh. Bagi warga yang mencoba bertahan di Rafah, ketakutan dan kelaparan mengancam mereka. Kepala Operasi Dewan Pengungsi Norwegia di Palestina mengatakan, distrik Rafah tempat ia tinggal terasa seperti kota hantu. Sebelumnya, menyusul tewasnya 4 tentara Israel dalam serangan Hamas pada akhir pekan lalu, Israel menutup pintu perbatasan antara Gaza dan Mesir, serta penyeberangan Karim Salom, perbatasan antara Gaza dan Israel. Penutupan itu dilakukan serta memutus pengiriman makanan, air, kebutuhan hidup, serta bahan bakar untuk truk-truk pengangkut bantuan dan generator. Israel mengaku telah membuka lagi perbatasan Karim Shalom pada Rabu 8 Mei lalu. Namun, lembaga-lembaga pemasok bantuan ke Gaza mengatakan tidak ada truk yang bisa memasuki wilayah Gaza. Dari halaman muka atau halaman 1, kita akan coba melihat informasi di halaman lainnya di Harian Kompas edisi hari ini, Jumat 10 Mei 2024. Di halaman 15 ada informasi yang memang cukup menyedihkan begitu ya, yang saat ini sedang menjadi perbincangan di publik. Kemenhub, moratorium penerimaan taruna STIP. Penanganan kasus penganiayaan yang menewaskan Putu Satria Ananta Rustika, taruna tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Utara, berlanjut pada Rabu 8 Mei 2024 malam. Polisi menetapkan 3 tersangka baru. Adapun Kementerian Perhubungan menghentikan sementara penerimaan taruna baru di sekolah tersebut. Merespons kejadian tersebut dalam jangka pendek, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan memoratorium penerimaan taruna STIP dan mengoptimalkan penerimaan taruna di sekolah pelayaran lain di bawah Kemenhub.
Ya saudara, tadi informasi-informasi yang disajikan di Harian Kompas edisi hari ini, Jumat 10 Mei 2024. Tentu masih banyak informasi lainnya yang tersaji di Harian Kompas edisi hari ini, atau Anda juga dapat membacanya secara daring di kompas.id.